Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan kemudahan untuk hadir dalam majelis ilmu pada pagi hari ini yang penuh berkah. Bersama-sama kita mentadaburi ayat nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Mudah-mudahan kehadiran kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin Allah amin. Salawat semoga senantiasa tercurah untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala syadina Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk menambah keberkahan majelis ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Mustaqim suratal Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mona Rosalin dari Majelis Taklim Az-Zahra Kuala Lumpur yang akan menjadi moderator pada kajian kita hari ini. Adapun tata tertib dalam kajian online adalah sebagai berikut. Yang pertama, kajian bersifat interaktif dan jamaah muslimat diharapkan untuk dapat berinteraksi saat ustazah bertanya dengan membuka mic dan tetap menjaga kekusyukan dalam belajar dengan tidak membuat suara-suara ya. Yang kedua, kamera diharapkan dibuka agar kita dapat berinteraksi dengan ustazah. Yang ketiga, akhwat yang membuka kamera diharapkan berpakaian sopan. Dan bila ada pertanyaan, silahkan bertanya pada sesi tanya jawab di akhir kajian. Baik, Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Ustazah Fadilah Ulfa. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembelajaran izim Allah Al-Khafidz, Al-Khafidz dan Ar-Rafi, yaitu Allah yang maha merendahkan dan Allah yang maha meninggikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita segera mulai kajian. Tafadhol Ustazah. Ya, jazakillah khairan katsirah Mbak Muna. Jazakumullah khairan katsirah. Majlis Taklim Az-Zahra Kuala Lumpur Malaysia yang alhamdulillah Masya Allah beristiqomah untuk membuka kajian-kajiannya ya. Jadi kalau mereka biasanya setiap minggu, tapi kalau dengan Ustazah sebulan sekali, dan nggak tahu Ustazah kelas-kelas lain offline ya. Jadi hanya kelas ini kah yang online? Ya betul Ustazah. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Jadi karena mungkin keterbatasan jarak ya. Jadi alhamdulillah karena juga memang Asmaul Husna ini sudah lama dibuka, ya insya Allah mudah-mudahan kita boleh selesaikan ya. Jadi insya Allah yang lain-lain nggak apa-apa, nanti sambil jalan mereka akan datang. Yang jelas yang sudah berada di sini mudah-mudahan bisa fokus ya semuanya insya Allah. Karena kelasnya kecil, kalau seandainya tidak memberatkan untuk menampilkan video silahkan. Tapi kalau memang ada urusan-urusan lain, hanya bisa mendengar, ya nggak masalah juga. Cuma memang tadi sudah diingatkan oleh moderator kita, MC kita, bahwa sekiranya nantinya dibuka videonya, tolong dijaga tetap auratnya ya. Takut saja ada beberapa yang Ustazah jumpai, mungkin dia terlupa atau apa. Yang jelas kita coba ya, kalau bermajlis ilmu ya sebenarnya menampilkan video atau tidak menampilkan video seharusnya beradab. Ya, tetap menutup auratnya karena semua yang kita jelaskan ini ayat-ayat Al-Quran. Jadi berarti hukumnya sama seperti membaca Al-Quran. Jadi pakai pakaian yang properly, pakai wudhunya kalau bisa, ya hadirkan hatinya. Mudah-mudahan insya Allah nggak ada yang sia-sia, meskipun 1,5 jam. Tapi kalau sekiranya apa yang kita sampaikan dalam kuliah ini masuk ke hati, itu bisa menjadi obat kita 1 bulan ke depan, ya nggak? 2 bulan ke depan. Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah memberi kita hidayah.
Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah mengubah hati kita, mengubah perilaku kita. Ya, mana tahu duduk-duduk yang seperti ini, yang kayaknya cuma sekedar ngaji, tapi kalau Allah mau menginspirasi, ya mau mengubah kita, mudah-mudahan insya Allah menjadi wasilah bagi kita untuk merubah menjadi lebih baiklah lagi ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan jumlah tidak mengapa ya. Ustazah masih ada kelas yang lebih sedikit lagi, tapi mereka istiqomah. Cuma 4 orang, 5 orang. Tapi kalau beristiqomah nggak ada masalah. Karena ini semua kita memilih kelas ini bukan karena paksa, tapi semua kita memilih kelas ini karena cinta. Karena kita rasa kelas-kelas ini tetap bermanfaat ya. Apalagi kalau Ustazah lihat kajian online. Kajian online kalau ngerasa nggak bermanfaat, kita nggak akan buka kan. Jadi selama ada kajian online-nya, meskipun Ustazah jauh di sini, berarti Ustazah masih bermanfaat ya. Masih bisa diambil ilmunya ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah Az-Zahra punya record kah? Coba direcord nanti seandainya muslimat-muslimat kita yang tidak bisa hadir di sini, mungkin ada keterbatasan, mungkin ada pekerjaan dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan bisa digantikan dengan videonya ya. Apalagi mereka yang beristiqomah di dalam grup-grupnya. Saya berharap meskipun kita nggak bisa bertatap wajah secara langsung di Zoom, ya mudah-mudahan insya Allah bisa menyimak kelas kita ketika mereka sedang free ya. Dan juga insya Allah kita juga kasih materinya, PDF-nya, dan semoga itu menambah lagi ya. Jadi mau murojaah, ulang kaji boleh ya, dan ada catatan bisa diulang juga. Nanti kalau misalnya melihat catatannya, kok saya lupa apa penjelasannya, bisa dirujuk kepada video-video yang sudah direkodkan ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah apapun kondisinya, apapun yang kita lakukan, semoga mendapat keberkahan ya, semoga mendapat kemudahan ya. Jadi insya Allah ini isim sebenarnya sudah pernah Ustazah jelaskan ya minggu bulan lalu karena Masya Allah luar biasa ya. Cobaannya mati lampu. Ustazah udah coba lah sampai ke atas masih tetap tidak ada. Baru terasa nikmat ternyata kalau lampunya tidak ada masalah. Ya. Jadi padahal malamnya Ustazah punya kelas yang itu yang tadi Ustazah bilang cuma 4 orang tapi nggak mati lampu sama sekali. Jadi ini qadarullah. Jadi meyakinkan Ustazah bahwa ternyata hadirnya kita di majelis, adanya majelis ini juga itu karena Allah. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan ya kita nggak akan bisa walaupun kita sudah siap dengan majelis ilmunya ya. Jadi alhamdulillah karena kemarin Ustazah terpaksa keluar mati lampu ya. Dan alhamdulillah Ustazah berdoa semoga semoga pagi hari ini Allah mudahkan ya, tidak ada kendala, tidak ada halangan. Insya Allah kita akan masuk kepada isim Allah Al-Khafid, artinya maha merendahkan. Lawan dari Al-Khafid adalah Ar-Rafi. Nah, bacanya betul-betul Al-Khafid. Nggak pakai fi gitu, nggak ada. Ada Ar-Rafi, itu ada. Tapi ada Ar-Rafi atau Ar-Rafi. Nah, harus pilih salah satu. Matnya di mana? Kalau Ar-Rafi berarti nggak pakai mat yang ainnya. Ya fa-nya. Ar-Rafi. Atau Ar-Rafi. Nah, itu ya beda ya bacanya. Jadi kalau kita katakan Al-Khafid, maka lawannya adalah Ar-Rafi. Al-Khafid merendahkan, itu disebut rendah. Ar-Rafi meninggikan. Nah, jadi ini yang selalu Ustazah katakan, nggak ada isim Allah tuh yang buruk, nggak ada isim Allah yang tidak indah. Maka semua yang mana maknanya sepertinya tidak indah itu harus digandeng dengan yang indah. Masa nanti dikatakan Allah maha merendahkan. Kan nggak cantik tuh kalau berdiri sendiri. Maka nanti kita sebut ar-rafi. Tidaklah Allah merendahkan kecuali untuk meninggikan. Nah ini udah cantik kan maknanya. Beda tak? Beda. Jadi makanya kalau semua isim yang ada konotasinya seperti ini, maka kita nggak bisa menjelaskannya secara berasingan, secara sendiri-sendiri, tetapi harus dibawa dua-dua. Meskipun nanti pas pembahasannya, Ustazah juga akan memisahkan al-khafid itu apa, ar-rafi itu apa ya. Insya Allah nggak banyak yang Ustazah tuliskan, jadi insya Allah mudah-mudahan
Satu kali kuliah ini insya Allah kita habiskan dua isim ini dan insya Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan ya. Jadi insya Allah kita mulai majelisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan kita nikmat yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung banyak, tapi kalau boleh bermuhasabah di antara yang banyak ada yang indah, ada yang istimewa. Tentu saja yang kita sebut iman, kalau sudah iman itu hati. Kalau hati selalunya itu yang kita sebut ilmu. Jadi kalau Allah masih memberi kita waktu untuk mengenali Dia, kalau Allah masih memberi kita waktu untuk belajar tentang syariatnya, meskipun sesibuk apapun kita, maka ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Tidak semua orang mudah loh, 1 jam 2 jam duduk-duduk di sini. Dibanding dengan megang handphonenya, dibanding dengan aktivitas rumahnya, dibanding kerjanya. Ya, jadi kalau kita dimudahkan Allah untuk hadir di majelis ilmu, karena ini bukan bukan pembicaraan manusia. Kalau pembicaraan manusia mudah ya, ajak aja nongkrong ngopi, sih banyak yang datang. Tapi coba kalau suruh ajak ngaji, belum tentu. Maka kadang kita suka apa, covernya lain, dalamnya lain gitu. Jadi ada ustazah tuh satu kajian itu covernya ngopi-ngopi tapi ternyata kajian. Tapi akhirnya mereka tahu juga itu kajian. Ternyata gak datang juga gitu. Ya sama aja. Jadi berarti intinya di kajiannya sebenarnya bukan soal ngopi-ngopinya gitu. Jadi pernah kita ajak ngaji ya. Ternyata tetap juga nggak datang walaupun itu ngopi gitu loh. Nah, jadi berarti memang tidak mudah untuk membuat hati mendengar 1 jam, 1 jam setengah. Apalagi pendengaran itu semuanya bicara tentang Al-Quran, bicara tentang hadis. Jadi insya Allah kalau Allah mudahkan, mudah-mudahan kita tidak berbangga diri, tetapi malah kita bersyukur banyak-banyak. Bahwa berarti hati kita ini masih ada, ya, masih ada akhirat yang kita cintai sehingga kita masih dimudahkan Allah, ya. Jadi Ustazah berharap Az-Zahra tetap ya tetap bersemangat ya maupun offline ataupun online. Ya, kalau ngelihat ada kawan-kawan sudah nggak muncul lagi padahal cuma ngurus rumah aja itu panggil. Jangan diamin aja. Ya bisa sih didiamin, tapi kasihan kan. Semakin kita nggak pernah bermajlis ilmu, semakin cantik nggak hatinya. Ya, semakin bagus nggak hatinya. Banyak komplainnya, banyak nggak ikhlasnya. Coba kalau ngaji. Kan ada yang bertukar, paling tidak hati. Kita tuh dihibur dengan Al-Quran, dihibur dengan hadis. Kalau kita ngaji, at least ada nggak yang ngingetin kita? Kalau ngaji, ada. Jadi kadang udah nggak ngaji, udah Masya Allah. Mungkin kalau ketemu ustazah, ustazah sudah nggak kenal lagi loh. Kok bentuknya kayak gini? Oh, karena nggak pernah ngaji lagi, balik kepada habitat awalnya. Ya, jadi Ustazah ada jumpa yang seperti itu. Karena sudah nggak pernah ngaji lagi, akhirnya pakaiannya berubah, cara gaya hidupnya berubah. Nah, siapa yang menasihati? Nggak ada, karena dia nggak masuk majelis taklim. Karena nggak ada yang menasihati dia, walaupun hanya sebulan sekali. Maka Ustazah berharap, Az-Zahra, mudah-mudahan insya Allah tetap ambil tangan mereka, tetap ngajak program-program misalnya 3 bulan yang besar. Ya, Ustazah sering kok itu ke Malaysia. Ini bisa kita jadikan semacam kita panggil karena kalau nggak diingetin nggak balik-balik itu orang. Nanti alasannya sibuk, sibuk jadi istri itu kan udah dari awal sejak nikah sampai akhir kan sibuk jadi istri, sibuk jadi ibu. Apalah yang susah, ya kan?
Kecuali kalau jadi CEO perusahaan ya mungkin lah kali. Ya. Jadi kalau selama masih sibuk rumah tuh emang dipikir Ustazah ini bukan seorang istri, bukan seorang ibu. Kalau Ustazah bisa 1 hari 3 kelas, berarti Ustazah bisa memanage waktu. Belum lagi mempersiapkan materi. Ya. Jadi insya Allah kalau mau mudah ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah Az-Zahra tetap saja mengajak ya. Jangan sampai dulu kawan-kawan kita yang bermajlis tuh hilang padahal sudah nggak COVID lagi gitu ya. Dulu alasannya COVID, nggak pernah ketemu. Tapi ternyata sekarang sudah nggak COVID lagi. Sebenarnya kelas-kelas offline-nya sebenarnya sudah harus bisa digerakkan ya. Jadi kalaupun nggak rutin ya nggak apa-apa. Ya, buatlah misalkan 3 bulan, 4 bulan, satu acara yang kita bisa bersama-sama. Dan mudah-mudahan dari situ nanti muncul lagi semangat ya untuk bermajlis ilmu. Karena bermajlis ini juga ikut-ikutan kawan ya, mau nggak mau. Jadi kalau mereka nanti menjumpai, oh kok ternyata enak kawannya, terus juga pembahasannya juga ringan, sederhana, mudah mudah dicerna, dan kita juga banyak bermanfaat bagi hati kita ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti baru pelan-pelan mereka bisa istiqomah ya. Jadi Ustazah selalu berharap karena dengan Az-Zahra nih bukan hanya hitungan minggu, bahkan udah hitungan tahun sejak Ustazah kuliah S3 ya, PhD itu udah bersama mereka. Jadi mungkin nggak terhitung lagi berapa tahun berjumpa dengan Majelis Taklim Az-Zahra ini dalam ruang majelis taklimnya sampailah COVID, sampailah selesai COVID ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah Ustazah doakan semoga Az-Zahra ya tetap istiqomah, muslimat-muslimat juga tetap diberikan oleh Allah kemudahan untuk memasuki majelis ilmunya ya. Jadi itu yang paling terpenting. Yang pertama hati kita dulu. Meskipun tidak masuk di sini ya kalau bisa masuklah di majlis-majlis taklim yang lain, jangan sampai tidak ada sama sekali majlis taklim. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah kalau sekiranya nanti ini semua ilmu yang kita pelajari itu yang paling penting apa sih? Diamalkan. Maka semua kajian nggak akan bisa punya efek kalau ternyata ngaji ya tetap aja nggak ada yang berubah dari kita kan. Kira-kira kita harus bermuhasabah. Jadi sepanjang kita mengaji ini kira-kira ada nggak yang bertukar selain hati? Ya janganlah hati terus yang bertukar. Kan paling tidak hati mengubah perilaku ya. Jadi mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Lebih apa kita katakan berarti materi-materi yang disampaikan tuh diamalkan. Maka tentu saja Asmaul Husna itu paling mudah ya untuk diamalkan karena kita melihat Allahnya. Ya kalau misalnya kita udah bahas Al-Afu, Maha memaafkan, masa sampai sekarang ada yang nggak dimaafkan di hati. Nah ini nggak bisa. Jadi kita kita cobalah sebisa mungkin ini isim-isim Allah ini menjadi sifat kita. Walaupun tidak semuanya isim boleh menjadi milik kita. Tetapi sebagian besar yang cantik-cantik dari Allah itu bisa kita jadikan akhlak. Maka mudah-mudahan insya Allah kuliah Asma Allah Al-Husna ini bukan hanya dijadikan ilmu, tetapi dijadikan amal. Nanti syukur-syukur kalau bisa dijadikan dakwah. Videonya ada, tulisannya, catatannya ada. Lalu kenapa nggak bisa menyampaikan? Ya kan? Nah, nanti kalau ngopi-ngopi nggak ada ustazahnya di tempat kopi itu. Bisa jadi Ustazah Mia ya atau Datin Mia yang menyampaikannya nggak Datin. Ya bisa jadi Ustazah Mona kan nggak apa-apa orang Ustazah di kelasnya masing-masing ya Ustazah Silvi gitu ya. Jadi Ustazah berharap tuh ada dari kalian tuh kalau oh itu muridnya Ustazah Fadila tuh keren tuh kalau ngomong lah iya dong siapa gurunya gitu ya. Nah jadi memberi gitu ada hal yang bisa disampaikan ya. Jadi ada perbedaannya tuh ngaji sama nggak ngaji itu merubah cara bicara, merubah cara pandang. Ya, jadi kita pun bicara beda sebelum ngaji dengan sesudah ngaji. Nah, berarti itu udah bisa menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari. Maka nikmat iman itu ilmu, nikmat Islam itu amal. Ya, jadi itu aja yang selalu saya minta. Karena kalau cuma sekedar ilmu tanpa amal ya gitu loh.
Atau sekedar amal tanpa ilmu juga nggak bisa. Jadi kita bermohon kepada Allah, Allah beri kita nikmat iman, ilmu, dan kemudian Allah beri nikmat Islam, yaitu amal. Dan kemudian juga kita bersyukur, mudah-mudahan insya Allah semua dari Majelis Taklim Az-Zahra dan juga muslimat yang sudah hadir di sini, itu ada Bu Neneng ya, Masya Allah, lagi di mana Bu Neneng? Nah ya, jangan lagi ngajar loh ya, Ustaznya nggak tanggung nanti kalau diperiksa loh. Ternyata Memang guru Ustazah. ya juga. Ya, lagi kosong ya. Kalau lagi Kosong sibuk nggak Ustazah. boleh nge-zoom. Enggak. Nanti nanti yang di zoom kan nanti cemburu dia ini kok bisa. Nah ya, jadi kita Enggak lagi nge-zoom kosong juga Ustazah. lagi kosong ya. Ya. Karena Bu Neneng nih Masya Allah itu dokter nih ya. Beliau juga guru gitu. Tapi Masya Allah haus dengan ilmu. Nah ini luar biasa ya. Jadi beliau juga hadir di dalam majlis-majlis kita ya. Tapi saya takut juga kalau beliau online mana tahu nanti muridnya kemana-mana itu. Ya, Insya Allah jadi enggak kalau Ustazah. aman ya, murid-murid aman Ya, ya. Ya, aman, alhamdulillah. aman. Enggak, muridnya sudah pada lulus, ada di rumah, jadi di sini cuma absen doang. Oh, cuma absen doang. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi kalau lagi ngajar saya nggak anjurkan ya. Jadi alhamdulillah nih tuh ada Bu Hani juga ya. Jadi masya Allah. Jadi mudah-mudahan insya Allah semua kita diberikan oleh Allah kesehatan karena sehat itu berharga dan berharga itu karena dia menjadi wasilah kita untuk beramal dan berdakwah. Lalu saya katakan, ya Allah, kalau sekiranya masih Engkau izinkan untuk mengabdi, maka ya Allah sehatkan jasmani ini. Karena kita tahu betul kesehatan itu penting. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Jadi bagi kita sangat bagus untuk berilmu, bagus juga untuk beramal, juga bagus untuk berdakwah. Kemudian sholawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, tidak banyak ya. Ustazah cuma buat 6 slide saja. Apalagi kemarin sudah kita mukadimahi sedikit ya. Jadi dari isim Allah Al-Hafid kemudian Ar-Rafi, ketika kita menggabungkannya, maka itu sebenarnya menjadikan kita hamba yang bersyukur bahwa nggak ada ceritanya kelemahan kita itu kesengsaraan sama sekali. Nggak ada ceritanya keterpurukan kita itu menjadikan kita sesuatu yang tidak istimewa. Ya. Jadi dari kalimat isim al-hafid war-rafi itu bahkan menunjukkan kita bahwa jatuh gak ada masalah. Siapa yang nggak jatuh? Ya, bahkan Rasulullah jatuh kan. Bagaimana Rasulullah ketika di Taif? Bagaimana Rasulullah ketika perang Uhud? Apakah nggak jatuh? Jatuh. Kalaulah Rasulullah yang begitu luar biasa dicintai Allah itu pernah jatuh, apalagi kita. Ya, maka ini dua isim yang menenangkan hati, dua isim yang menghibur hati. Siapapun yang diuji oleh Allah bukan selesai ceritanya. Siapapun yang diuji Allah bukan berarti hidupnya gagal. Siapapun yang diuji Allah bukan berarti kesalahannya sampai akhir. Iya, betul, kita mengakui setiap ujian datang pasti muncul dari kesalahan nggak? Nggak mungkin Allah memberi cobaan musibah kalau itu nggak ada hasil kesalahan kita. Maka nggak boleh juga menyombongkan diri seolah-olah nggak tahu apa-apa bahwa musibah itu datang karena kezaliman diri. Ya, jadi itu selalu kita katakan sebagai hamba kita nggak pernah sempurna. Maka kalau diuji oleh Allah itu menunjukkan ada kelemahan dari kita, ada kezaliman dari kita. Nggak apa-apa bermuhasabah. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah muhasabah kita itu yang membuat Allah meninggikan kita, betul nggak? Orang yang terjatuh dan dia paham sebab jatuhnya lalu belajar dari jatuhnya, maka dia akan cepat bangkit nggak? Dan dia nggak akan jatuh kedua kali karena dia sudah belajar dari jatuhnya. Ya. Dia nggak akan apa namanya? Dia akan tidak akan masuk ke dalam karena dia tahu jatuh itu nggak ada masalah asal kita tahu hikmahnya. Maka ini yang kita katakan ketika kita jatuh cepat bangkit. Ya, ketika kita jatuh cepat bangkit, cepat memperbaiki diri, cepat introspeksi diri, dan insya Allah nanti kita lihat mungkin 3 kali lipat power kita.
Kalau dulu kita satu kekuatan ketika jatuh, ternyata ketika kita bangkit ada 3 kekuatan. Ini yang disebut inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah katakan 2 kesulitan. Ya, 2 kemudahan untuk 1 kesulitan. Berarti dikali lipat gandakan powernya. Karena kita udah pernah jatuh, udah pernah ngerasa sakit. Ketika jatuh kan, ya harus sakit, betul-betul sakit. Baru benar-benar bangkit. Kalau belum belum jatuh beneran itu biasanya nggak introspeksi diri itu. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah mempelajari 2 isim ini lagi-lagi akan mengubah paradigma kita, akan mengubah cara pandang kita, mengubah hati kita, ingat, mengubah akhlak kita. Jangan sampai hanya yang bertukar hatinya. Udah paham nih konsepnya, tapi nggak bisa dilakukan dengan alasan tadi, kita ini lemah, kita ini bukan, wah, apalagi kalau alasannya nanti, wah kita kan bukan kayak ustazah misalnya. Ya, apalagi apa? Bawa-bawa pula kita ini kan bukan Rasulullah ya, jauh banget lah kalau kayak gitu kan. Ya nggak bisa. Jadi semua itu kalau mustahil kita lakukan, Rasulullah nggak bawa kok risalah itu. Ya, nggak ada Quran itu kalau ternyata Al-Quran itu nggak cocok sama kita, cuma cocok sama Rasulullah aja, sama orang-orang soleh kan. Enggak. Al-Quran tuh untuk semua orang, makanya uslub Al-Quran tuh kadang memanggil orang yang berdosa, karena memanggil orang yang munafik. Kan semua dipanggil, berarti sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Jadi insya Allah kita coba untuk dalam lagi, Ustazah coba untuk share slide-nya. Jadi slide-nya nggak berubah ya, yang kemarin itulah. Nah, oke, nah ini ya. Jadi kita mencoba mencari hikmah di balik kejatuhan kita. Kita mencari hikmah di balik musibah kita. Kita mencari hikmah di balik semua yang mungkin kita anggap itu kelemahan, kegagalan, apalagi kehilangan, ya semualah yang mana yang gelap dalam hidup kita. Itu maka kita mencoba mencari hikmahnya ya, supaya kegelapannya nggak lama ya, supaya kegelapannya berubah menjadi cahaya. Iya kan? Yang kita inginkan begitu. Setiap kegelapan ya tumbuh tuh. Ustazah udah artiin al-khafid itu kan runtuh, rendah, direndahkan, berarti dijatuhkan, dihinakan. Mungkin juga nanti ada korelasinya dengan isim yang lain, menghina dan memuliakan. Ya. Jadi antara runtuh dan tumbuh. Tumbuh berarti ketika runtuh, bukan berarti kita menghilang. Bukan kita masuk ke dalam tanah lalu tidak bangkit lagi. Apalagi down, apalagi stres, apalagi depression. Enggak. Seorang muslim mengidap depresi. Mungkin nggak? Nah, ya. Jadi sebenarnya nggak mungkin. Nggak bisa kita katakan depresi itu jadi sifat kita. Al-Quran tuh obat hati loh ya. Syifa lima fis sudur. Depresi itu semuanya mulainya dari mental health, dari hati. Ya, hatinya itu berpenyakit, hatinya bermasalah, hatinya nggak bisa tenang. Nah itu. Ya. Jadi Al-Quran itu menjadi obatnya. Maka kita nggak bisa katakan bahwa kita ini masuk dalam kategori yang depression, apalagi akut itu. Ya, apalagi kalau udah kayak, nah jadi di mana nih peranan agama kalau sekiranya kita masih punya penyakit yang seperti itu. Nah, berarti ini kan masalahnya bukan agamanya, tapi kedekatan kita terhadap agama. Terlalu kita terlalu apa? Hidup kita didominasi oleh dunia sehingga ya itu tadi ketika punya penyakit, ketika punya musibah jadinya depresi. Karena terlalu cinta yang luar biasa dengan dunia. Padahal kita punya konsep yang cantik bahwa setiap musibah itu meninggikan kita, bukan menjatuh, apalagi mencelakai kita ya. Di antara runtuh dan tumbuh saat Allah merendahkan untuk meninggikan ya. Dalam hidup ada masa ketika kita merasa jatuh. Jatuh tuh boleh diluaskan ya. Ya, diremehkan, ditolak, bahkan dilupakan.
Nah, ini yang sering kita katakan kalimat jatuh tuh bukan hanya ini kalau diluaskan memang benar-benar menyakiti hati ya. Ya, dilupakan, diabaikan, nggak dianggap, dianggap kecil, pernah kayak gitu. Nggak diakui, nggak dihargai ya. Ya, entahlah yang melakukan itu orang-orang yang terdekat di hati kita sendiri, orang tua mungkin, atau suami, mana yang lebih menyakiti? Biasanya dari orang terdekat ya yang lebih menyakiti itu. Kalau diabaikan oleh orang tua, diabaikan oleh suami, diabaikan oleh anak, diabaikan oleh sahabat. Nah, ini sudah masuk dalam kategori jatuh. Meskipun aslinya kita nggak jatuh, tetap aja. Harta tetap banyak kan ya. Rumah tetap ada. Cuma kalimat jatuh itu boleh jadi secara psikis, ya, secara mental gitu ya. Berapa banyak istri-istrinya dilemahkan oleh suaminya sendiri, jadi nggak dianggap, cuma ngurus rumah sama anak aja. Nah ini bisa membentuk mental health ya, penyakit jiwa itu, karena nggak dianggap, nggak didengar. Nah tuh kalimatnya nggak diapresiasi ya. Jadi anak nggak dianggap sama orang tua, istri nggak dianggap suami, suami juga nggak didengarin istri dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan fase-fase yang berat dalam hidup kita, ya. Jadi diremehkan, bahkan ditolak, bahkan dilupakan, ya. Seakan dunia merendahkan kita. Jadi memang kalau hati kita lagi sedih, itu seolah-olah semuanya ninggalin kita, padahal nggak juga. Gitu. Kalau punya masalah kan langitnya masih tetap cantik kan, bunganya masih tetap cantik ya, nggak ada yang meninggalkan kita, cuma kita aja ngerasa sendiri. Padahal kalau kita punya kelemahan-kelemahan itu, kita melihat nikmat Allah yang lain ya toh tentu saja indah ya. Seakan dunia merendahkan, namun di balik semua itu ada sentuhan lembut dari Allah yang maha mengetahui. Allah tidak pernah merendahkan seorang hamba kecuali dia menyiapkan untuk ditinggikan. Nah, jadi ini yang harus menjadi satu kekuatan kita. Oh, ketika kita jatuh, ketika kita dilupakan, ketika kita diremehkan, ketika kita tidak dianggap, tidak dihargai, sebenarnya itu adalah sinyal dari Allah improve diri. Kenapa kamu dilemahkan? Ya memang kamu punya kelemahan. Kenapa kamu dilupakan? Ya karena nggak ada kerja yang bisa diingat dari kamu. Ya. Kenapa kamu diabaikan? Ya mungkin ada hal-hal dari kita. Nah, Allah minta kita ubah nggak sifat-sifat itu? Kalau nggak mau diremehkan, tunjukkan. Maka Masya Allah, kalau orang meremehkan kita, maka kalau kita punya harga diri, kita tunjukkan nggak itu quality kita? Ditunjukkan nggak itu? Muslimat semuanya. Kalau Ustazah terus terang, kalau ada yang meremehkan, misalkan lah, dia nggak kenal kita. Ya, ketika kita datang, dia meremehkan, maka Ustazah akan tunjukkan, saya akan bagi dia supaya dia tersima mendengarnya. Itu merupakan motivasi diri. Bahwa kalau kamu meremehkan karena kamu nggak tahu saya punya apa. Jadi berarti ketika kita berjanji untuk mengaktualisasi diri, ya, untuk mengungkapkan siapa diri ini, itu kan cara Allah meninggikan nggak? Muslimat semuanya. Cara Allah meninggikan nggak? Selama ini kan kita nggak pernah berpikir bagaimana quality kita, kualitas kita tuh nggak pernah kita berpikir untuk membuktikan karena kita nggak diremehkan, ya, ya nggak? Tapi kalau kita diremehkan, kalau kita dikecilkan, mau membuktikan diri nggak? Mau. Maka itu yang disebut ditinggikan. Maka berapa kali ketika kita dilemahkan, kita justru membuktikan diri bahwa kita kuat. Kita layak untuk dihargai. Nah, ini yang disebut tidak ada yang direndahkan kecuali Allah sudah memilih untuk meninggikan. Nah, ini contohnya saja ya. Bukankah biji harus ditanam dalam tanah, terkubur, gelap dan direndahkan sebelum ia tumbuh menjulang tinggi? Wah, ini konsep tanah. Cantik ya? Jadi nggak mungkin kalau nggak dipendam dulu, nggak dikubur dulu, nggak mungkin dong jadi pohon yang kokoh, iya kan? Semakin dia
tanamkan ke bawah, semakin kuat nggak akarnya? Ya Allah. Jadi berarti cantik. Semakin banyak masalah, semakin banyak musibah, semakin banyak tekanan-tekanan dalam hidup, itu seharusnya membuat kita kokoh nggak? Oh, Iya, iya, betul. Maka kita tuh ngelihat nih, kalau ada orang yang nggak pernah diuji itu kan lembek, lemah, nggak bisa diuji sedikit mulai. Tapi kalau orang yang memang dari kecil, ya dia dia bertahan dengan kesusahan, lihat dia pribadinya, subhanallah. Ini yang namanya pribadi tahan banting. Ya, pribadi yang wah nggak akan menjadi susah hanya karena ejekan orang gitu loh. Karena dia dari dulu juga dari kecil juga hidupnya penuh perjuangan ya nggak. Jadi pribadi-pribadi yang lemah ya karena dimanja dan lain sebagainya. Maka secara otomatis Allah melatih diri kita dengan memberikan ujian dan cobaan supaya kita menjadi kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang ya paling tidak bertahan. Kalau memang nggak bisa benar-benar menunjukkan kekuatan, paling nggak bertahan dalam ujian dan musibah, bukan depression, bukan akhirnya kemana-mana gitu ya. Jadi ini yang kita katakan ya. Jadi berarti begitulah sunnatullah. Nah ini sudah dijadikan sunnatullah. Yang namanya sunnatullah itu kan konsep alam kan, hukum alam. Jadi hukum alam ini kan sama. Ya kenapa dibilang hukum alam ya? Ini cara bagaimana tumbuhan bisa tinggi, bisa kokoh, ditanam ke bawah. Ini kan sunatullah. Jadi nggak ada ceritanya hidup kita ini indah kalau tidak melewati tekanan-tekanan. Nanti di dalam Al-Quran banyak sekali itu ayat-ayat am hasibtum an tadkhulul jannah. Emang kamu kira mudah masuk surga? Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Memang kamu pikir masuk surga mudah? Ya. Padahal orang-orang sebelum kamu, mereka diuji ya dengan kesengsaraan akibat perang, dengan kesusahan akibat musibah, dan satu lagi mereka digoncangkan, berarti di atas musibah. Ini luar biasa, kehilangan, kezaliman. Nah, ini semua membuat kita kuat. Jadi berarti Allah juga menantang kita. Masuk surga itu nggak mudah. Kamu akan melewati cobaan demi cobaan. Kamu akan melewati mujahadah demi mujahadah. Ada ceritanya hidup ini semuanya tanpa berjuang. Perjuangan bahkan perjuangan baginda Nabi luar biasa ya. Jadi yang direndahkan oleh Allah bukan hanya bukan untuk dihancurkan sama sekali. Jadi berarti kita juga nggak boleh sebelah mata kawan kita yang diuji rumah, jadi istri, lihat aja suaminya kayak gitu, nggak bisa. Nah, itulah dia itu jadi istri nggak betul gitu. Ya udah, jadi itu bukan berarti dia nggak ada kawan-kawan yang diuji, ya jangan pula sampai kita lalunya mencibir dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, itu sunatullah. Ada orang yang diuji ya. Jadi ini yang kita katakan berarti nanti muslimat semuanya, seandainya bukan kita nih yang jatuh, oke, suami kita yang jatuh, sahabat kita yang jatuh, orang-orang terdekat kita yang jatuh, ya kita pun jangan terlalu berlebihan meresponnya. Jangan pula menyalahkan terlalu berlebihan. Semua kelemahan itu hanya satu diri kita kecuali mensucikan. Bahkan jika itu penyakit.
Makanya kita ini bukan alergi ya sama penyakit, bukan pula kita meminta sakit. Cuma ketika nanti kita diuji dengan penyakit, gak apa-apa, itu membersihkan, itu mensucikan, ya, itu membuat kita bersyukur. Karena ternyata penyakitnya baru terakhir dapat, bukan dari awal-awal dan lain sebagainya ya. Berapa banyak manusia gelisah saat direndahkan? Nih, ada kebanyakan kita ini yang tadi saya katakan sayang sekali ketika dia masuk fase-fase dalam hidupnya yang gelap, ternyata dia depression ya. Dan kalau sudah depresi ini sudah gimana mau nolongnya coba ya kan? Depresi itu termasuk penyakit yang berbahaya karena dia bisa bisa membahayakan bahkan fisik kita ya, hati kita, fisik kita. Jadi orang-orang depresi itu bisa berubah ya. Bahkan dia bisa kehilangan dirinya, itu yang bermasalah kan ya. Jadi kita tuh lihatnya sekarang pencinta ahli-ahli dunia ya. Kita lihat banyak nggak artis-artis yang depresi? Banyak nggak? Banyak ya. Jadi depresi nanti beralihnya kan ke penyakit, ke badan dan lain sebagainya ya. Jadi ketika dijatuhkan mereka nggak siap. Ketika waktu di apa diangkat-angkat ya, dipuji-puji itu masih oke. Ketika tidak lagi dipuji, diremehkan dan lain sebagainya, akhirnya mereka depresi. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Ya, jadi berapa banyak manusia yang gelisah saat direndahkan dan lupa diri saat ditinggikan. Nah, ini kebiasaan manusia nih. Kalau nggak mengenal isim Allah Al-Hafidh War-Rafi, kalau direndahkan masuk ke dalam tanah, depresi akut. Tapi kalau ditinggikan, dipuji-puji, wah melalang buana, naik ke langit, menyombongkan diri. Nah ini, ya jadi kalau hamba yang nggak tahu Tuhannya, ya akan seperti itu. Kalau dipuji ya, nanti kita lihat aja dipuji paling 5 tahun dipuji, tapi nauzubillah kelakuannya lebih hebat dari Firaun misalnya gitu ya. Lihat nggak? Ya Allah, serasa dunia milik dia, menzalimi orang seenaknya saja. Nah, itu di- dipuji, diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberi kecantikan, sombongnya luar biasa. Nah ini ketika jatuh ini bahaya ini. Ini bisa depresi berat ini. Karena dia ditinggikan seperti itu, nanti direndahkan dia nggak terima. Makanya ini yang disebut tadi bisa stres ya. Kalau kita melihat ini ya biasa aja. Ketika kita direndahkan ya sudah bermuhasabah, istighfar, taubat. Ketika ditinggikan, kita juga kembalikan semuanya ke Allah ya. Padahal jika hati mengenal Allah, nah ini nikmatnya kalau mengenali Allah. Padahal jika hati mengenal Allah, ia akan tenang dalam keduanya. Jadi mau dijatuhkan, mau ditinggikan, karena kita paham itu adalah ar-rafi wa al-khafid wa rafi, kita nggak akan membekas di hati, terlalu berlebihan. Ya hari ini dipuji, besok dijatuhkan, besok lagi dijatuhkan, besoknya lagi dipuji. Ya sudah biasa aja. Ya, jangan terlalu berlebihan. Karena ia tahu yang merendahkan adalah Allah, yang meninggikan juga Allah. Sudah. Dalam kuliah ini nih, ya, ini kita ambil apa pelajarannya? Kita belajar satu hakikat besar, hidup ini bukan sekedar tentang jatuh dan bangkit. Oke, penting. Biasanya manusia cuma fokus kepada jatuh dan bangun lagi. Berarti hanya fokus kepada sebab. Tapi tidak melihat al-musabbib yang menyebabkan itu. Maka dalam asma Allah al-husna, kita tidak hanya belajar kalau kenapa kita jatuh, kenapa kita bangkit. Tapi kita akan mengatakan, udah, ketika kita jatuh, ada al-khafid di samping kita. Dan ketika kita bangkit, ada ar-rafi di samping kita. Jadi yang meninggikan, yang merendahkan dan meninggikan itu Allah. Maka di sini ini bedanya. Kalau kita cuma fokus kepada kita jatuh, maka kita bisa depresi berat. Dan kalau sekiranya kita fokus hanya kepada naiknya, maka itu bisa sombong luar biasa. Tapi kalau kita mengenali Allah, bahwa yang menjatuhkan Allah untuk meninggikan kita, maka insya Allah hidup kita baik-baik aja. Ya. Jadi berarti kuliah ini mengajak kita untuk mengenali hakikat diri, bahwa semua yang susah dari hidup kita ada Allahnya.
Semua yang indah dari kita juga ada Allahnya. Maka tenangkan hati, jangan terlalu jatuh, ya, jangan terlalu meninggi ya. Al-Khafid membersihkan hati. Ar-Rafi meninggikannya. Tadi saya katakan, ketika kita jatuh sebenarnya Allah membersihkan. Coba, ketika kita jatuh, berapa banyak dosa yang kita lakukan sampai kita jatuh? Berapa banyak kezaliman diri yang terjadi sehingga kita jatuh? Kita kalau jatuh, itu biasanya memang sebabnya kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahar. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Fil barri wal bahar. Bima kasabat aydin nas. Selalu Allah katakan, kalau ada kerusakan, baik itu di daratan ataupun di lautan, coba wahai manusia, itu perbuatan kamu. Nah, jadi berarti ketika kita jatuh, itu sebenarnya membersihkan. Maka nanti kita akan lihat bahwa Al-Khafid itu membersihkan hati kita. Sementara Ar-Rafi meninggikannya. Ya. Nah, jadi ada pembersihan itu tazkiyah. Kemudian ada peninggian. Nah, itu yang kita sebut nanti prosesnya tajalli. Jadi ada nanti tazkiyah, ada tajallinya. Jadi kalau kita udah dibersihkan nih, udah bercahaya nih, baru Allah angkat. Ini yang selalu dipahami para ulama kita. Ya. Jadi ketika kita menghadapi yang susah-susah sebenarnya di situ membersihkan. Maka kalau sudah bersih semua baru diangkat sama Allah. Makanya para nabi dapat musibah. Para nabi dan rasul itu dapat musibah yang luar biasa. Ya, musibah mereka rata-rata dalam dunia dakwah. Ya, mereka diuji. Nah, nanti ketika selesai ujian itu mereka ditinggikan. Maka naik derajat mereka ketika sudah dibersihkan ya. Jadi berarti Al-Khafid membersihkan hati, Ar-Rafi meninggikannya. Dan keduanya adalah jalan menuju Allah. Perhatikan. Al-Khafid itu jalan menuju Allah. Ar-Rafi itu juga jalan menuju Allah. Karena kita jatuh, maka kita dibersihkan. Lalu setelah kita dibersihkan, kita ditinggikan ya. Hati jauh, kita istighfar dan taubat. Hati dekat, kita semakin jatuh cinta dengan Allah. Jadi mau jauh sama aja nggak? Sama. Jadi jangan hanya bercahaya ketika dekat. Tapi ternyata gelap-gelapan ketika jauh. Enggak. Ya, kita jauh, kita istighfar, taubat, menyesal, menetes air mata. Kita dekat, semakin kita jatuh cinta sama Allah, semakin banyak ibadahnya ya. Jadi berarti mau itu Al-Hafid ataupun Ar-Rafi, sebenarnya kita dalam sisi spiritual yang sama enggak? Ya, itu yang diinginkan Allah ketika Allah memberi namanya Al-Hafid dengan Ar-Rafi ya. Nah, ini yang menjadi inti ya, inti kuliah kita. Ya, baru nanti kita jelasin perlahan-perlahan maknanya nih. Isim Allah Al-Hafid Ar-Rafi. Jadi muslimat semuanya kalau mencari di Al-Quran, ada nggak istilah, ada nama Al-Hafid? Ada nggak nama Ar-Rafi? Oke, saya kasih tahu, nggak ada. Jadi kalau mau dicari di dalam Al-Quran, itu nggak ada yang namanya isim Allah Al-Hafid. Itu nggak ada yang namanya isim Allah Ar-Rafi. Tetapi tidak ada nama bukan berarti tidak ada nilainya. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ada banyak perbuatan Allah yang mengarah kepada Al-Khafid dengan Al-Rafi. Ya. Jadi bukan berarti harus sama persis Al-Khafid atau Ar-Rafi. Yang ada mungkin tidak sama seperti ini, tapi maknanya sama. Misalnya nih, Allah menggunakan kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Nah ini nih. Yarfa'illah. Allah mengangkat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Di antara kamu. Nah ini kan nggak ada nih kalimat ar-rafi. Tetapi ada maknanya di sini. Yarfa. Allah mengangkat. Jadi berarti
Isim al-khafid dengan ar-rafi itu tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Namun secara makna ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan dua isim ini. Jadi gini, nama persisnya tidak ada, tapi secara makna banyak. Makanya kita bahas. Ya. Jadi meskipun nggak ada yang sama persis dengan al-khafid dengan ar-rafi, tapi makna al-khafid, ar-rafi ada banyak dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka pendekatan kita adalah tadabbur isim atau sifat Allah melalui perbuatannya. Jadi kan isimnya al-khafid dengan ar-rafi, tapi yang dikaji perbuatan Allahnya tadi yarfa'i. Jadi kalau ada kalimat Allah meninggikan berarti dia ar-rafi. Allah merendahkan berarti dia al-khafid. Bisa dipahami? Meskipun namanya nggak sama persis ada di dalam Al-Quran, tapi maknanya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bentuknya mungkin kata kerja, bukan isim yang seperti ini. Ya. Nah, nanti kita lihat ada pembahasan dalam surat Al-Waqiah itu bunyinya seperti ini. Khafidatur rafi'ah. Nih, khafid. Iya nggak? Sama nggak tadi? Khafidah, rafi'ah. Hampir sama nggak? Nah, cuma yang ini tadi dia muzakkar, yang ini muannas nih. Khafidah, rafi'ah. Jadi kalau dihilangkan pak marbuto jadi apa? Khafid, rafi. Betul nggak? Oke. Ternyata surat Al-Waqiah bicara tentang hafidatur rafi'ah. Tuh, ini pun dua-duanya digabungkan dalam satu ayat. Nah, ini sebenarnya bukan menceritakan Allah, ini menceritakan kiamat. Jadi seolah Allah mengatakan kiamat itu hafidah, merendahkan. Rafi'ah, meninggikan. Coba bagaimana bisa mengartikan bahwa hari kiamat merendahkan dan hari kiamat meninggikan? Gimana muslimat semuanya? Gimana? Gimana bisa disebut kiamat itu merendahkan dan kiamat itu meninggikan? Ada yang bisa jawab? Nah, apa yang direndahkan oleh hari kiamat? Apa yang ditinggikan oleh hari kiamat? Apa? Siapa yang direndahkan? Pada hari kiamat, siapa yang direndahkan? Pada hari kiamat, Orang-orang siapa yang ditinggikan? Siapa? Coba jawab. orang-orang kafir, Ustazah, yang Betul. Iya. direndahkan. Jadi kan kiamat itu ibaratnya Allah andaikan sebagai seorang sosok. Bahwa nanti di hari kiamat, kiamat akan satu, merendahkan orang-orang kafir, merendahkan orang-orang musyrik, merendahkan orang-orang yang meninggi ketika di dunia. Makanya nanti kita lihat ada surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu kamu akan melihat wajah-wajah yang tertunduk, khasyi'ah. Pada hari kiamat, kalau kita punya wajah tertunduk, alamat sengsara. Karena dulu wajah ini waktu di dunia mengangkat. Maka ketika di akhirat Allah tundukkan wajah itu. Nah, jadi kalau mau khosyiah, khusyuk itu jangan di akhirat. Kalau mau khusyuk itu di dunia. Nunduknya di dunia. Nanti di akhirat wajahnya berseri-seri. Tetapi kalau dulu di dunia mengangkat kepalanya, berarti menyombongkan diri ya. Berarti nanti kalau di akhirat khosyiah, nunduk, lesu. Ya. Jadi ini yang kita sebut. Berarti hari kiamat merendahkan. Siapa yang direndahkan? Orang-orang kafir. Orang-orang zolim. Orang-orang musyrik. Orang-orang munafik. Orang-orang fasik. Ahli maksiat. Sombong. Udah berdosa bukan minta ampun tapi menyombongkan diri. Menantang Allah. Ini kan yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Banyak orang berdosa nih ya. Seolah-olah dia. Menyombongkan diri. Menantang Allah. Coba hadirkan azab itu. Kalau sudah dihadirkan nanti stres sendiri. Jadi banyak sekali kesombongan-kesombongan. Nah,
Jadi berarti hari kiamat akan merendahkan orang-orang kafir. Sebaliknya, hari kiamat akan meninggikan siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang yang khusyuk. Waktu di dunia khusyuk. Maka nanti di akhirat nggak akan Allah buat khusyuk lagi tuh. Ya. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur, Allah tinggikan nggak nanti di akhirat? Iya, ya. Wujuhu yauma idzin naimah lisa'yiha radiyah. Tadi wujuhu yauma idzin khasyiah. Amilatun nasibah. Pada saat itu ada wajah yang tunduk karena dia merasa semua apa yang dia lakukan di dunia sia-sia. Mana hartanya? Nggak ada nilainya. Mana kekuasaannya? Nggak ada nilainya. Mana kecantikannya? Nggak ada nilainya. Semuanya hilang. Bagai debu berterbangan. Oh ternyata kaya di dunia, tapi ternyata miskin di akhirat. Oh dulu cantik di dunia, ternyata buruk di akhirat. Untuk apa? Ya. Jadi nanti akhirat akan membuka topeng kita yang sesungguhnya. Selama ini silakan saja. Menampilkan yang indah-indah, ternyata buruk semua di akhirat nilainya. Ya. Jadi berarti akhirat itu khafidah rafiah. Nah, ini kan berarti menunjukkan karena Allah yang menguasai akhirat, maliki yaumiddin, maka siapa yang sebenarnya yang meninggikan? Siapa yang merendahkan? Allah. Siapa yang meninggikan? Allah juga. Nah, meskipun kita nggak jumpa kalimatnya yang betul-betul Allah Al-Khafid, Allah Ar-Rafi, tapi ayat ini bisa membuktikan Allah lah Al-Khafid, Allah lah Ar-Rafi. Nah, tuh. Ya. Jadi berarti ayat ini bukan hanya tentang akhirat saja, tapi juga tentang pola kehidupan dunia. Perhatikan. Ya. Jadi jadi kita katakan jadi kita katakan begini. Oke, asli ayat ini bicara tentang akhirat. Bahwa di akhirat ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan. Tetapi kalau kita masuk di konsep kita tadi, Al-Khafid dengan Ar-Rafi, bisa juga ini disebut pola kehidupan dunia. Ini yang namanya sunnatullah. Kadang direndahkan, kadang ditinggikan. Ketika direndahkan, jangan depresi akut. Ketika ditinggikan, jangan sombong berlebihan. Begitu. Sunnatullah. Coba kita lihat. Orang-orang yang dulu hebat. Nanti jadi tua renta kan. Yang mana yang katanya Tutup cantik Vino. tuh di zamannya. Jadi kalau mau melihat dunia. Kalau mau melihat dunia itu sebenarnya Dena. gambaran cantiknya apa? Allah gambarin seperti apa dunia itu. Sampai apa? Bu Neneng tuh mic-nya terbuka ya, dijaga ya. Jadi gini. Di dalam Al-Quran, Allah selalu memberi perumpamaan itu. Dunia itu seperti tanaman. Ya, tanaman. Kenapa? Coba Allah mengibaratkan dunia dengan tanaman. Karena tanaman itu mulai dari dia kecil, kemudian dia jadi indah, lalu dia hancur. Mudah nggak dilihat? Mudah. Dia dulu kan kecil tuh, mulai dari biji. Nggak ada apa-apanya. Kemudian muncul bunga, lalu jadi indah. Nggak berapa lama ketika setelah dipuji-puji, akhirnya apa? Jatuh nggak kelopaknya? Jatuh. Akhirnya layu, hitam, kuning, terbang di bawah angin. Itulah ibaratnya dunia. Ya. Jadi berarti ini sunnatullah. Kita ketika sehat mungkin lah kita bisa dipuji, ya. Kita cantik masih dipuji. Tapi kalau lagi sudah sakit, sudah tua, sudah hilang semua. Nah, berarti inilah konsep sunnatullah. Ya, maka ketika kita meninggi ataupun kita merendah, ya tetap aja kita harus paham konsepnya bahwa itu semua adalah Allah. Ya, tidak ada ar-rafi tanpa al-khafid. Hidup kita nggak bisa indah kalau nggak dijatuhkan dulu. Ya tadi tanaman kalau nggak dipendam dulu ke tanah dia nggak bisa menjulang tinggi. Tidak ada kemuliaan melain setelah ujian dan cobaan. Nah ini cantik nih. Ya, jadi misalnya kita katakan khafidatur rafi'ah, kita anggap saja tadi itu adalah sunnatullah, maka kita akan katakan tidak direndahkan kecuali untuk ditinggikan. Tidak ada musibah dan cobaan kecuali untuk menghasilkan kemuliaan. Maka lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh dari awal gimana? Wah, wajahnya rupawan, tampan, ya kan? Tapi karena kerupawanannya, dia dicintai oleh ayah. Ini masih bagus nggak nih? Masih bagus ya?
sehingga kecintaannya berlebih daripada saudara-saudara yang lain. Nah, boleh jadi dari kebaikan akan muncul keburukan. Akhirnya ada yang iri, ada yang dengki. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukin kemana? Ke sumur yang dalam. Dalam kegelapan. Bawa kemana? Ke istri Al-Aziz, Zulaikha. Jadi kalau mau ngelihat hidup kita itu jatuh bangun, jatuh bangun, itu Nabi Yusuf tuh contoh yang pas. Nabi Yusuf tuh dari atas terus turun ke bawah, terus naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Jadi setelah dia jadi diambil anak ya kan, sudah diasuh, udah bagus, ternyata muncul fitnah, akhirnya di penjara, iya kan? Setelah di penjara apa selesai di penjara? Enggak, dari penjara dia menuju istana. Begitu hidup kita. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya, jadi seperti itulah. Mana ada yang jatuh terus bangun terus enggak. Dan bagaimana Rasulullah SAW? Begitu juga hidup Rasulullah. Diawali dengan Taif, dicaci maki, dihina, dibaling batu. Tapi Masya Allah menuju kota Madinah. Hijrah. Karena Nabi disakin dana, Nabi ya. Jadi seperti itu. Kenapa merendahkan didahulukan dari meninggikan? Nah, coba. Kenapa kalimatnya kok nggak jadi rofi khafid? Kenapa jadi khafid rafi? Nih, hikmahnya adalah tazkiyah sebelum tajalli. Tadi saya katakan, khafid itu membersihkan. Setelah bersih baru bercahaya, baru ditinggikan. Ya, jadi nggak apa-apa. Semua hidup kita memulai fase dari bawah. Karena di bawah direndah-rendahkan, diinjak-injak, dihina-hina, dicaci maki, nggak dianggap. Ternyata itu namanya tazkiyah, bersihan. Nanti kalau sudah tazkiyahnya selesai, baru tajalli, baru bercahaya, baru meninggi. Karena Allah tinggikan. Ya, ujian sebelum kemuliaan, kosongkan hati sebelum diisi. Ini peta perjalanan spiritual manusia. Jadi gini, selama kita ini punya bergantung dengan makhluk, nggak bisa suci nggak hati ini. Kenapa kita diuji dengan suami? Supaya Allah ajarkan kita jangan bergantung ke suami, karena suami nanti akhirnya menyakiti. Kenapa kita diuji dengan orang tua? Jangan bergantung sama orang tua. Kenapa kita diuji dengan harta? Jangan bergantung dengan harta. Jadi Allah mau membersihkan kita dari semua ketergantungan. Jadi ujian-ujian itu untuk membersihkan diri bahwa tidak ada satu al-hafid war-rafiq. Itu yang disebut kosongkan diri, baru nanti Allah akan mengisi. Maka kosong hati. Dari kebergantungan dengan makhluk, kecewa kan, terlalu percaya. Akhirnya tersakiti. Jadi ini yang disebut pembersihan, ya. Jadi berarti di sini isyarat halus bahwa seringkali jalan menuju ketinggian dimulai dari penurunan. Turun dulu baru tinggi. Jadi konsep kita turun terus naik. Seakan Allah berfirman, aku yang merendahkan dan aku pula yang mengangkat. Maka jangan berhenti di fase jatuh. Jadi nggak boleh putus asa. Jadi apapun masalahnya, mau kita tahu jalan keluarnya, atau bahkan jika kita tidak punya jalan keluar, tapi kita paham betul konsepnya. Allah Al-Hafid pasti akan Ar-Rafi. Jadi sampai di sini kita akan minta sama Allah solusinya. Jadi bersama Allah tuh solusi nggak muslimat semuanya. Kadang kita itu mencari solusi, padahal solusinya kata Allah cuma dekat aku, sudah selesai. Mau apa lagi? Jadi kita nggak punya solusi sebenarnya. Karena solusi terakhir cuma mendekati Allah, selesai cerita. Ketika mendekati Allah, Allah kecilkan
selama dunianya besar di hati, pasti semuanya akan menyakiti. Ya. Jadi berarti solusinya kadang bahkan tidak itu memuliakan enggak. Ya, jadi kalau sekarang yang dekat, jadi kalau memang ujian itu untuk mendekatkan kita kepada, tak ujian itu mendekatkan kita kepada sumber kebahagiaan. Kenapa enggak? Jadi ini yang kita sebut tadi. Kemudian kita masuk lagi. Makna isim Allah Al-Hafid, maha merendahkan. Oke, nah baru kita pecahkan ya satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Hafid? Siapa aja sih yang direndahkan? Nah, lagi-lagi jangan menyombongkan diri, mengatakan bahwa musibah itu memang takdir Allah. Enggak, itu kelemahan diri. Saya selalu katakan setiap kali Allah uji, itu harus muhasabah diri. Kenapa terjadi kerusakan? Kan mulainya dari diri kita. Ya. Jadi al-khafid secara bahasa artinya menurunkan, merendahkan. Istilahnya, secara istilah Allah yang merendahkan siapa yang dia kehendaki. Baik derajat. Nah, yang direndahkan apa ini? Satu, derajat, kedudukan, kekuasaan, bahkan dalam kondisi batin dengan hikmah dan keadilannya. Jadi kadang Allah merendahkan bukan berarti hanya sekedar mencabut kekuasaannya atau mencabut kedudukannya. Ya, dulunya luar biasa dipuji-puji, setelah 5 tahun masuk penjara. Ya kan, itu kan bukti yang kuat ya, ada Al-Khafid dengan Ar-Rafi. Ya. Coba dari dulu semestinya dia sadar diri, dia nggak akan seperti itu. Ya, jadi berarti ada kondisi batin juga yang Allah rendahkan. Jadi memang hatinya berpenyakit, hatinya gelap. Itu direndahkan. Allah nggak? Orang yang punya penyakit hati itu direndahkan nggak? Ya, orang semua ikhlas, dia sendiri ria. Orang semua bersyukur, dianya kufur. Nah, itu juga direndahkan ya. Jadi kondisi batin tuh bisa direndahkan juga, bukan? Jadi gini, kekuasaannya nggak berkurang, ya. Kekuasaannya nggak berkurang, kekayaannya nggak berkurang. Tapi kesombongan, nah ini kan berarti direndahkan secara batin. Allah merendahkannya. Jadi kalau menyombongkan diri zalim itu sebenarnya Allah sedang merendahkan dia. Nggak tahu dia muhasabah atau tidak. Nah, jadi perhatikan, merendahkan nggak semestinya dijatuhkan. Merendahkan boleh jadi dunianya besar, tapi hatinya yang rendah, hatinya yang buruk, hatinya yang kotor, hatinya yang bernoda, hatinya berpenyakit, akhirnya mati. Nanti lama-lama nggak punya hati. Ini bahaya nggak? Ini yang kita sebut, ada sudahlah ustazah, itu orang udah nggak punya hati. Bahkan nasihat saja nggak mampu lagi untuk menembus hatinya. Orang nggak punya hati. Yang bisa masuk nasihat itu kalau hatinya masih ada ya. Jadi hati-hati. Ya. Makanya ulama dulu selalu mencari di mana hatiku. Karena tahu nggak punya hati. Allah sholat nggak punya hati, ngajinya nggak punya hati. Kemana hati kita ini? Nah, hati-hati. Jadi selalu kita karena tadi maksiat dosa. Allah rendahkan kalau sekiranya kita nggak punya hati dalam setiap hati, bahkan sedekahnya nggak punya hati. Itu kita sombong dengan kehinaan, meninggikan orang yang tawaduk dengan kemuliaan. Jadi bisa didetek tuh. Mana-mana yang direndahkan, mana-mana yang ditinggikan ya. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, Al-Khafid dengan Ar-Rafi ini bisa masuk dalam surah Ali Imran ayat 26 ya. Maknanya. Coba lihat di sini. Allah pemilik kekuasaan. Dia bisa memberi kekuasaan kepada orang yang disukai. Berarti Rafi kan? Dia bisa menjatuhkan kekuasaan dari yang dia kehendaki. Berarti Al-Khafid. Tu'idzu man tasha, dia bisa memuliakan
itu berarti ar-rafi, dan dia juga bisa menghinakan, berarti di situ al-khafid. Nah, kalau dalam ayat ini nggak semestinya tadi dibalik ya. Ya. Kalau di sini menghinakan, meninggikan, merendahkan. Ya, bisa juga konsepnya. Tapi yang sekarang kita bahas ini adalah al-khafid warrafi. Kita mulai dulu dari merendahkan. Karena kita ingin merendahkan itu sebuah tazkiyatun nafs ya. Musibah dan cobaan itu untuk sebagai langkah pembersihan di diri ya. Dua bentuk direndahkan. Coba sekarang begini. Ya. Satu, Allah merendahkan hamba karena dosa, kehinaan jauh dari Allah. Jadi begini, kita kalau banyak dosa tuh direndahkan Allah nggak ya? Sebenarnya iya. Tapi banyak yang nggak sadar ya. Yang kedua, dosa kehinaan. Orang kalau buat dosa ya hina di mata Allah. Melanggar perintah itu hina. Yang kedua, jauh dari Allah tuh. Jadi kita kalau menjauh dari Allah itu sebenarnya sedang direndahkan. Ya, jangan berbangga ketika bahkan amalnya nggak punya rasa lalu lambat-lambat laun ditinggalkan. Berarti itu kehinaan. Itu berarti Allah jatuhkan. Maka harusnya muhasabah, harusnya istighfar, harusnya bertaubat. Apa yang salah, wahai Allah? Kenapa sholat nggak punya rasa? Kenapa ngaji nggak punya rasa? Kenapa bahkan bermajlis ilmu nggak punya rasa? Maka ini yang namanya direndahkan Allah. Mungkin jawabannya satu, karena dosa. Karena terlalu banyak melanggar perintah, tapi nggak mau merasa salah. Ya. Kemudian direndahkan karena cinta. Nah ini ada dua. Ada yang direndahkan memang murni karena kezaliman yang terjadi pada dirinya. Ini biasanya orang awam seperti ini. Tetapi ada juga yang direndahkan karena Allah ingin mentarbiah dia. Nah, ini para nabi dan rasul. Coba, nabi dan rasul itu apa? Apa dosanya? Kenapa direndahkan dalam dunia dakwahnya? Rasulullah. Itu adalah bentuk tarbiyah. Makanya dari tadi Ustazah selalu mengatakan kalau kita ya direndahkan karena dosa kita. Tetapi yang rendah itu akan dibersihkan, lalu akan ditinggikan. Tetapi kalau Nabi dan Rasul itu maksum, maka nggak mungkin mereka direndahkan karena dosa, tetapi direndahkan supaya untuk ditarbiyah, dididik langsung. Ada bani Robi. Jadi Rasulullah itu biasa. Jadi kalau nggak diuji, bagaimana kita bisa tahu hati Rasulullah yang sesungguhnya? Saat Allah menjadikan sebagai bentuk Maaf Ustazah, sinyalnya tarbiyah kurang dari bagus. Allah. Jadi Iya, suara Ustazah nggak jelas. Videonya juga kosong ya? Ustazahnya tak nampak. Iya, ini terkeluar sepertinya Ustazah. Oh iya. Oke. Briefing. Mana Ustazah? Mana? Hmm. lagi bermasalah. Oh, bisa dengar saja? Iya, bisa Ustazah. Udah clear Cuman ya? sedikit Kayaknya ada putus-putus masalah suaranya. nih, mungkin terkeluar aja nih. Atau sudah ganti ya? Bentar, bentar. Bentar ya, bentar. Aku saja ganti ininya aja. Saja ganti lainnya.
Pantas dia unstable, unstable. Saya ganti. Ini masih putus-putus lagi, masih. Enggak, Ustazah, udah oke. Sekarang Oke, udah clear. bentar ya. Nah, oh ya, cobalah kalau ini nggak bisa connect juga deh. Bentar. Oke, kalau misalnya suaranya putus-putus lagi bilang ya. Ustazah belum tukar, tapi Ustazah sudah Iya, oke, standby Ustaz. ini. Hmm. Masih Kita coba tersendat, dulu Ustazah. karena Hmm. WiFi sebenarnya lebih oke daripada. Oke, kalau ini pakai handphone. Oke, oke. Gimana ini sekarang? Oke, bisa didengar? Nggak? Putus-putus juga? Sekarang oke, Ustazah. Better. Aduh. Kita udah menggabungkan antara khafid dengan rofi. Nah, yang ini tadi al-khafid berarti khusus maha merendahkan. Maka pembahasannya lebih kepada siapa sih yang direndahkan. Itu ada dua. Jadi pertama itu direndahkan karena memang kezaliman. Ya, jauh sama Allah itu direndahkan. Jadi gini, eh, kalau ada dalam satu ayat kan la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah, ya kan? Wala in kafartum, dan kalau kamu kufur, kan Allah nggak bilang aku hilangkan, aku kurangi kan. Tetapi Allah sebut apa? Inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kamu nggak bisa bersyukur. Kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, boleh jadi azab itu bukan dikurangi nikmat, tetapi dikurangi rasa dalam ibadah. Nah, jauh dari Allah itu azab sebenarnya. Nggak punya rasa dalam amalan itu sebenarnya azab juga. Jadi ketika kita tak punya rasa, maka kita akhirnya jadinya apa? Malas kan? Ada nggak yang malas sholat? Ada kalau nggak punya rasa. Sholat itu kalau sudah dihilangkan rasanya, jadi beban nggak? Coba. Dikejar-kejar sholat nggak? Iyalah. Sholat tuh paling banyak loh ya. Subuh sholat. Nggak lama lagi zuhur sholat lagi. Nggak taunya asar sholat lagi. Maghrib sholat lagi. Isya. Itu kalau dihilangkan rasa, memang jadi beban. Seolah hidup tuh sholat aja. Nah, ini udah jadi masalah. Kenapa coba dihilangkan rasanya? Ya itu tadi karena dosa. Berarti Allah rendahkan kita. Nah, ada yang orang memang dia nggak punya kezaliman. Nah, ini biasanya kita sebut Nabi dan Rasul. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke Ar-Rafi. Siapa Ar-Rafi? Apa yang dilakukan Ar-Rafi? Siapa kira-kira yang ditinggikan? Nah, lihat di sini. Yang pertama yang ditinggikan Allah yang jelas ayatnya adalah yarfa'illahu alladzina amanu. Orang-orang yang jatuh cinta. Orang-orang yang beriman berarti berilmu. Ya, beriman itu berarti areanya hati. Orang-orang yang jatuh cinta. Nah, cinta nggak hadir tanpa ilmu. Itu kenapa lihat nih kaitannya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang satu jatuh cinta. Kemudian ilmu. Jadi orang yang hatinya luar biasa, bagus, mencintai Allah, itu Allah angkat. Allah tinggikan. Satu lagi, Allah tinggikan orang-orang yang berilmu karena orang berilmu lah yang paling bagus imannya. Jadi kalau ditanya nih, hati yang paling bagus itu apa? Hati yang paling ma'rifah. Hati yang mengenali Allah, mengenali syariat. Ya, jadi berarti Ar-Rafi, siapa yang diangkat oleh Ar-Rafi? Siapa yang ditinggikan Ar-Rafi? Satu orang yang jatuh cinta, dua orang yang
berilmu tentu saja nanti disusul dengan orang yang beramal ya. Kemudian lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang ditinggikan Allah? Yang paling takwa. Ya, yang jadi takwa itu kan takut sama Allah, jatuh cinta sama Allah. Yang paling banyak takutnya itu yang paling tinggi derajatnya. Yang paling jatuh cinta sama Allah itu yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena rasa cintanya akan membuat dia cantik ibadahnya, rasa takutnya akan membuat dia stop untuk berdosa. Itu yang disebut takwa ya. Takwa itu takut dosa sehingga dia stop. Takwa juga jatuh cinta karena itu ibadahnya banyak ya. Jadi kalau yang disebut orang yang bertakwa itu apa? Orang yang menjauhi dosa karena takut yang luar biasa. Yang kedua orang yang jatuh cinta dan ibadahnya jangan ditanya. Itu yang disebut takwa. Maka yang paling banyak takwanya itulah yang paling ditinggikan Allah. Kemudian apa lagi? Siapa yang ditinggikan Allah? Wa man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk, dia tinggi. Nah, perhatikan ya. Kalau mau ditinggikan Allah, tawaduk. Kalau mau direndahkan Allah, silakan aja sombongkan diri. Makanya biasanya kesombongan itu akan merendahkan. Maka orang-orang yang sombong tuh kebanyakan dijatuhkan oleh Allah. Ya Fir'aun Allah jatuhkan karena sombong luar biasa. Namrus, Haman, penguasa-penguasa yang zalim itu semuanya dijatuhkan. Kenapa? Karena menyombongkan diri. Nah, kalau ingin ditinggikan berarti tawadhu ya. Jadi ini yang kita katakan berarti Rasulullah di Taif itu gimana? Dihina, disakiti, namun Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikra. Nah, tadi ketika dilemahkan itu berarti proses untuk ditinggikan. Nah, ini kaitan masih di bagian depan ya. Jadi Rasulullah itu gimana coba? Direndah-rendahkan, dihina-hina, dicaci maki. Tapi di dalam Al-Quran Allah sebut apa? Wa rafa'na laka dzikra. Tapi setiap kali orang mengingat engkau wahai Rasulullah, berarti Allah tinggikan. Jadi ada beberapa orang yang diuji tetapi Allah tinggikan ya. Adalah tanda ditinggikan dalam hidup Anda jika setelah jatuh. Nah, sekarang begini, bagaimana bisa mendetek? Apakah kita ini ditinggikan Allah? Lihat di sini. Dalam hidup, jika setelah jatuh Anda lebih dekat kepada Allah, hati lebih lembut, ibadah meningkat, itu tandanya Anda ditinggikan. Jadi gini, kita dapat musibah nih. Ada orang dapat musibah direndahkan Allah. Ada orang dapat musibah justru ditinggikan Allah. Nah, bagaimana kita bisa melihat kita ini orang yang ditinggikan Allah dengan musibah? Satu, lebih dekat dengan Allah setelah musibah. Kemudian hati lebih lembut, ibadah lebih banyak. Jadi kalau kita dapat musibah, ternyata kita lebih dekat sama Allah, hati kita lebih lembut, terus kita juga lebih banyak amalnya, berarti itu artinya bukan direndahkan, tapi justru ditinggikan dengan musibah. Sebaliknya, jika Allah merendahkanmu nih, itu membuatmu dekat kepadanya, maka engkau sedang ditinggikan. Nah ini kuncinya ya. Jadi kalau kita dapat musibah, ternyata kita jadi dekat sama Allah, itu bukan merendahkan, tetapi meninggikan. Kita dapat nikmat, tapi jauh dari Allah, itu namanya direndahkan. Jadi sebenarnya hubungan kita dengan Allah ini yang bisa kita jadikan kontrol. Apakah kita ini ditinggikan ataukah kita direndahkan? Jadi kalau dikasih nikmat semakin sombong itu namanya direndahkan nggak? Ya. Dikasih musibah tetapi semakin dekat sama Allah berarti ditinggikan nggak? Iya. Berarti beda dong konsepnya dengan manusia ya. Jadi manusia selalu melihat, wah ditinggikan karena kekayaan. Belum tentu. Oh, direndahkan karena musibah dan cobaan. Belum tentu. Mana tahu semakin banyak musibahnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin dia hebat dunianya, mana tahu rendah di mata Allah ya. Jadi ini hakikat al-khafid dengan ar-rafi. Nah, baru hubungannya. Sekarang proses tadi, sunnatullah tadi, merendahkan, meninggikan. Itu berhubungan nggak dengan isim yang lain? Nah, coba biar kita lebih bisa masuk lagi ke isim Allah Al-Khafid Ar-Rafi. Pertama, kita ditinggikan, direndahkan dan ditinggikan itu sesuai dengan keadilan Allah nggak? Ya, satu. Ya nggak mungkin dong Allah salah, yang harusnya ditinggikan jadi direndahkan, lalu yang direndahkan jadi ditinggikan. Ya itu manusia. Manusia kan suka salah tuh.
Yang mulia dihina-hina, yang buruk malah dipuji-puji, ya kan? Oke, itu manusia, tapi bukan Allah. Yang kedua, Al-Hakim. Tadi, setiap yang jatuh ada hikmah, setiap ditinggikan juga ada hikmah. Jadi Allah tahu betul kapan seharusnya kita ditinggikan, kapan seharusnya kita direndahkan. Kapan proses direndahkan untuk meninggikan, ya. Kemudian yang ketiga, Al-Aziz. Tentu saja Al-Aziz itu maha mulia, maha pemilik kekuatan, yang nggak bisa Allah merendahkan dan meninggikan kalau dia nggak punya kekuatan. Ketiga, keempat, Al-Latif, lembut bahkan dalam ujian. Jadi ketika katakanlah tadi jatuhnya kita berbentuk ujian, Allah tuh maha lembut. Nggak mungkin lah ujian itu sampai benar-benar bikin kita tadi. Saya katakan nggak ada ceritanya depresi sebenarnya. Karena bahkan dalam musibah Allah beri kelembutan nggak? Ya, makanya ada salah seorang ulama tuh baca doanya apa? Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku sama sekali nggak meminta engkau untuk membatalkan kodokmu kalau itu buruk. Tapi aku minta, wahai Allah, berlembutlah, berkasih sayanglah dalam menetapkan takdir. Jadi berarti konsepnya Allah Al-Latif berarti Allah lembut bahkan dalam memberi musibah. Jadi berarti Al-Khafid tadi berhubungan dengan Al-Lutf, kelembutan. Kemudian As-Sabur. Jadi dia berkait dengan isim Allah As-Sabur. Proses menuju tinggi perlu waktu. Nggak langsung ya. Begitu jatuh langsung bangkit. Kadang kita jatuh tuh kan perlu nggak? Perlu waktu ya. Ya kita sadari. Makanya ada isim As-Sabur. Sabar. Jadi ada fase-fasenya yang kita kalau jatuh tuh nggak langsung bangkit itu ya wajar juga. Kita butuh waktu untuk bangkit kembali, ya. Kemudian al-fat. Jadi kalau kita dalam proses tadi kejatuhan itu ada Allah yang memberi solusi. Berarti ada al-fattah. Ada al-mu'iz, ada al-muzil. Tadi saya katakan hafid berarti al-mu'iz, al-muzil. Ar-rafi berarti al-muzil. Nah, ini yang tadi disebut dalam surah Ali Imran ayat 26 tadi. Allah memuliakan, Allah menghinakan. Kan sama dengan al-khafid dengan ar-rafi, ya. Jadi ini hubungan isim lain dengan al-khafid dengan ar-rafi. Kemudian nah ini yang terakhir, ini slide terakhir ya. Apa nih pelajarannya? Kira-kira apa sih yang kita dapat kalau kita udah belajar al-khafid dengan ar-rafi? Coba lihat di sini. Ini ada beberapa poin ya. Nanti coba di checklist aja. Tawaduk yang tulus. Ya sudah, tawaduknya karena yang meninggikan Allah, yang merendahkan Allah. Sabar saat direndahkan. Tadi as-sobur, ya. Tidak sombong saat ditinggikan, optimisme rohani. Jadi nggak ada yang bisa bikin hati kita hancur. Ada yang bisa bikin hati kita benar-benar tersakiti karena Allah yang menjaga hati itu. Ridho terhadap takdir, tidak putus asa saat jatuh, tidak silau dengan dunia, hati yang stable, sabar. Perhatikan, tadi kan intinya bukan dijatuh dan bangun. Intinya siapa yang menjatuhkan? Siapa yang meninggikan? Ya, jadi bagi kita nggak perlu, nggak begitu kita fokus kepada bagaimana saya jatuh. Tetapi selama yang menjatuhkan adalah Engkau, wahai Allah, bagiku tetap indah. Jadi nanti kita cuma fokus ke Allahnya aja. Jadi selama musibah ini dari Engkau, wahai Allah, la ubali, aku nggak sama sekali nggak peduli. Tapi kalau Engkau marah sama aku, walaupun aku dalam kenikmatan, itu yang aku pikirkan. Nah, itu kan yang doa Rasulullah ketika di Taif. Jadi kalaupun musuh di depan, musuh di belakang, aku nggak ada punya jalan keluar, wahai Allah, selama Engkau berada bersama aku nggak akan peduli. In lam yakun ghadabun alayya fala ubali. Sehebat apapun musibahnya, sehebat apapun aku dijatuhkan manusia, ditinggalkan manusia, wahai Allah, selama Engkau tidak meninggalkan aku sama sekali nggak peduli. Itu doa Rasulullah ketika di Taif. Makanya Allah angkat derajat baginda Nabi setinggi-tingginya. Karena beliau memasrahkan semua yang ada kepada Allah, ya. Pelajaran penting, tidak semua kejatuhan adalah kegagalan. Kadang itu pemurnian, pensucian. Yang tinggi di dunia belum tentu tinggi di sisi Allah. Kadang Allah menjatuhkan kita di hadapan manusia agar kita berdiri hanya di hadapannya. Tuh, itu tadi.
Ya, mana tahu semua dijatuhkan supaya apa? Kita hanya berdiri di hadapan Allah. Kemuliaan dunia bisa ditahan karena Allah ingin memberi kemuliaan akhirat. Dan seringkali yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling tidak terlihat oleh dunia. Jadi gini, ada kalanya Allah menahan dunia dari kita. Bukan karena dia tidak pemurah, tetapi dia tahu dunia itu nanti bakal menghancurkan kita. Jadi sebenarnya ditahan dunia itu sebenarnya karunia yang luar biasa. Jadi ini juga yang kita sebut al-hafid Rafi. Kadang kita minta ini, ternyata Allah nggak kasih ya. Kenapa? Karena itu adalah pemberian yang terindah. Ditahan bukan nggak dikasih, bukan Allah bakil. Ditahan karena Allah tahu yang lebih baik untuk kita. Amalan-amalan, nah ini boleh. Zikirnya berarti sebutnya apa? Ya Hafid, ya Rafi. Jadi kalau memang tersakiti, sampailah sakit banget, ya sudah, ya Hafid. Pegang dadanya. Bilang ya Hafid, ya Hafid. Semuanya atas izin engkau. Saya dilemahkan karena engkau tahu semuanya. Ya sudah, bismillah. Kita bisa bangkit kok, ya. Ya Rofi, supaya menghilangkan kesombongan. Makanya kita sebut ya Rofi, ya Rofi. Lihat, kalau ada yang muji kita, betul kita akan bilang ya Rofi. Ya Allah, pujian itu harusnya untuk engkau, wahai Allah. Saya nggak punya apa-apa. Nah, itu disebut ya Rofi, ya Rofi. Ya Khafid, ya Khafid, ya. Kemudian doanya bisa ini nih. Allah in khafattani faj'al zalika rif'atan li indak. Ini Ustaz artikan. Ya Allah, kalau aku memang dijatuhkan, maka jadikanlah kejatuhan itu ketinggianku di sisi engkau. Dan wahai Allah, jika engkau meninggikan aku, fala tanzi'u minni at-tawadu'ah. Jangan cabut rasa tawadukku. Ya. Nah, ini ada doanya ini. Nanti cari juga bisa lah di mana-mana doa yang berhubungan dengan al-khafid dengan arafi. Latihan tawaduk, menerima kritik, menghargai orang lain, istiqomah amal kecil, muhasabah saat dipuji, ya. Kemudian apa? Takut istisrot saat direndahkan, berharap rofi sedekah tersembunyi dan doa di akhir sujud. Nah, ini sekedar amalan saja ya. Amalan ini misalkan kita tadi apa menghargai orang lain karena kita tahu al-khafid dengan ar-rafi, maka kita kalau ada orang yang jatuh ya sudah dihibur. Ya. Kalau ada orang yang apa terus amal-amal kecil ya istiqomah ya kemudian apa muhasabah ya terus saat dipuji takut nanti mana tahu itu istidraj ya, makanya tetap muhasabah terus buat sedekah kemudian sujud nah dalam sujud boleh ya Rafi irfa qalbi ilaik. Nanti dalam sujud kata ulama boleh juga kita mengatakan wahai yang maha meninggikan tinggikan hatiku untuk sampai kepada engkau. Nah, jadi itu di dalam sujud bolehlah mana-mana ya. Jadi sekarang tinggal kita membuat dua isim ini terapi bagi hati. Ya. Jadi ketika memang lagi sakit-sakitnya ya sudahlah kita sebutlah berarti Allah tetap ada. Ya. Lagi tinggi-tingginya tetap juga ingat Allah ada. Jadi jangan terlalu sombong ya. Ini saja yang boleh Ustazah sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Ustazah kembalikan kepada Mbak Munah. Ahlan, Mbak Munah. Baik, Ustazah, Ibu, silahkan yang ingin bertanya boleh langsung. Kita ada waktu 25 menit ya untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan. Ya, Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa nih yang bertanya? Maila, Ustazah. Naila, oke. Ya, Mana Azhar kah? iya. Jazakillah Nama khair. Pak. Jazakillah khair, Ustazah, atas Ya, kajiannya. alhamdulillah, masya Allah. Ya, Mbak Maila. Ya, Ahlan. Apa yang mau ditanyakan, Mbak Maila? Oke, Ustazah. Kalau ada temen yang cerita atau sahabat gitu ya, yang cerita dia merasa direndahkan. Kadang saya juga merasakan sih, maksudnya kita itu direndahkan karena minoritas orang Indonesia di Malaysia gitu, Ustazah. Ya. Ya, itu bagaimana menyikapinya dan ya memang sih sudah doa juga, sudah tawadu apa semua kan, Ustazah, tapi rasa itu tuh masih kadang ketara gitu.
Indon nih Indon. Meskipun bukan kita yang direndahkan, tapi Orang lain. melihat saudara kita yang Indonesia juga direndahkan kan juga sakit hati ya Ustazah. Maksudnya eh ada lah perasaan sakit itu Ustazah. Ya, ya, ya. Iya, itu Ya, gimana? ya satu yang perlu disadari, tidak semuanya kan seperti itu. Buktinya Ustazah Iya, bertemu betul betul. Kak Tidak Fiza. semua, Ya, tapi ada Kak aja Fiza, Ustazah yang kedengeran Kak gitu. Fiza ini orang Malaysia. Nah, itu kan menunjukkan berarti kita ada dalam circle. Circle itu yang nggak cantik. Hmm. Circle-nya yang membuat seolah-olah, oh ini orang Malaysia, ini orang Indonesia. Padahal di circle yang lain, Masya Allah, Ustazah sama Kak Fiza, siapa lagi yang di sini orang Malaysia? Yang betul-betul orang Malaysia ya, yang bukan campuran kayak kalian gitu ya. Nah, itu kan Ustazah melihat bagaimana, Masya Allah, kita hubungannya guru dan murid loh. Ya, bukan hubungan sahabat demi Hmm. sahabat. Jadi kalau memang betul itu adalah itu kan berarti circle tuh. Circle yang membuat seperti itu. Jadi kita ini berada pada circle yang masih melihat suku, bangsa, dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya ditanya bagaimana cara menyelesaikannya, ya ganti circle dong. Padahal di Karena surau ini gitu Ustazah. toxic people Ini berarti. Kita ini pada sebenarnya berada dalam lingkaran toxic people yang cuma ngelihat, kamu nih orang Indonesia, kamu orang Malaysia kan. Padahal jelas banget inna akramakum indallahi atqakum, mau apapun bentuknya, bangsanya, ya orang yang merendahkan dan memuliakan bukan bangsanya, tetapi perilakunya balik ke ya. individu jatuhnya, ya. Jadi seperti itu. Ganti circle kalau yang ekstrim, ya. Tetapi ganti circle juga nggak akan membuat kita tidak dapat lagi ya. Hmm. Berarti ya itu tadi edukasi. Ya, makanya saya bilang, kenapa kajian ini harus ada? Supaya mengedukasi. Berarti circle itu perlu dikasih kajian ya. Iya Masalahnya kan? Ustazah, ini Ya, ini itu di lingkungan surau Ustazah. Jadi ya, surau. di surau itu memang kalau ke saya mah baik banget Ustazah, care semua kan. Tapi Hmm. giliran ke cleaner atau yang Oh pembantu iya, surau itu. kan Hmm. Indonesia Iya kedengeran ya. gitu. Jadi Ya, nah makanya lagi-lagi Ustazah katakan, berarti kan sebenarnya dia yang sebenarnya terus kita jadi tambah clear bahwa yang dia lihat itu bukan Indonesia dan Malaysianya, tapi yang dilihat cleanernya kan. Ternyata kalau orang Indonesia itu kelas datin ya lain cerita gitu ya kan. Jadi jadi maksudnya lagi-lagi kan orang selalu melihat yang tinggi dan rendah itu kan biasanya kalau standar manusia ya wajar lah kan. Dia kan pasti melihat jabatan, kekayaan, kecantikan. Nah, ini kan standar manusia. Maka standar ini itu bisa dihilangkan ketika tadi kita mengedukasi, kita memberikan kajian-kajian yang ti- tidak hanya kajian yang istilahnya cuma ngaji doang gitu, ngapal, ngaji, zikir, amalan. Coba deh masuk kepada nilai-nilai Quran ini. Nah, kalau misalnya ahli surau, misalkanlah kan, kita nggak akan mengeneralisir semuanya ya. Hanya ada beberapa, dan itu kembali kepada perilaku ya. Jadi ada beberapa itu yang memang nggak tersentuh tuh ilmu itu ke hatinya. Jadi masih melihat padahal ahli ibadah, tapi matanya kalau ngelihat yang rendah ya direndahkan gitu. Kalau melihat yang tinggi dipuji-puji. Nah itu kan manusia. Maka cara kita untuk mengubah mata itu, mengubah pikiran, mengubah hati kan dengan berkajian sebenarnya. Maka sebenarnya memang udah nggak bisa lagi kita katakan asal ngaji. Coba ngaji yang berkualiti. Ngaji yang bisa membersihkan hati. Bukan yang ngaji malah menambah tinggi diri. Ya, ada sebagian tuh ngaji itu bertambah tinggi karena di levelnya dia. Ya. Jadi misalnya nih ditanya solusi apa? Ya sudah berarti masukkan di dalam surau itu kajian-kajian yang mengarah ke hati, tazkiyatun nafs. Ya. Ini kenapa Asmaul Husna ini agak modelnya hati ya, karena Ustazah tarik dia ke tazkiyatun nafs. Karena kalau cuma ngajarin kalian ya hafid, ya rofid, ya hafid, ya rofid, dibaca terus, tapi hatinya nggak berubah, ya akhirnya kehilangan makna. Ya. Jadi nanti proses tadabur kita juga sebenarnya mengarah ke hati.
Quran-Quran kita itu mengarah ke hati, nembusnya ke situ, menghilangkan kesombongan ya. Jadi itu aja ya, paling paling itu. Dan mungkin begini, kan ada dua itu. Satu yang mungkin meninggikan, yang kedua yang tadi direndahkan gitu ya. Oke, untuk yang meninggikan ya memang obatnya cuma ilmu, dikasih edukasi, dikasih kuliah-kuliah yang benar-benar nanti mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak pernah ngelihat bajumu, nggak pernah ngelihat kedudukanmu. Allah kan cuma lihat hatimu. Jadi walaupun cleaning service asal dia usuk tunduk sama Allah, itu yang paling tinggi kan. Nah, nah macam mana bisa mentransfer nih maklumat ini ke ahli-ahli surau itu? Berarti kan kajiannya harus mengarah ke situ. Ya, itu satu. Yang kedua, nanti kan mengarah kepada yang direndahkan nih. Ya sudah, hibur hatinya. Bahwa ketika kamu direndahkan, itu justru Allah membuka chance untuk kamu membuktikan diri. Bahwa meskipun kamu cleaning service, meskipun kamu itu di bawah nih, kamu bisa punya akhlak yang indah. Kamu bisa punya hati yang cantik kita. Nah, itu nanti bisa kita dekati juga mereka-mereka yang mungkin Allahu a'lam ya, mungkin kita lihat seni hati mereka. Nah, tadi kalau pengetahuan Ar-Rafi dengan Al-Hafid ditransfer ke mereka, dia nggak akan terlalu sakit hati. Karena dia tahu betul ketika dia direndahkan, itu berarti cara Allah untuk mengubah dia supaya menjadi lebih berkualiti, sehingga tidak hanya dilihat yang rendahnya aja. Kan banyak kan kita misalnya cleaning service, tapi kita puji karena akhlaknya indah. Kita puji dia karena ibadahnya luar biasa. Kita puji dia karena ilmunya, walaupun dia cleaning service, tapi dia berilmu. Iya nggak? Nah, berarti Allah minta kita aktualisasikan kan? Kita tampilkan nggak diri kita yang seperti itu tuh? Nah, itu sebenarnya menantang orang yang dilemahkan. Maka cleaning service akan mengatakan, oh, saya nggak seperti yang dia duga. Maka buktikan. Saya selalu katakan, makanya hidup di tempat yang nyaman tuh asik loh. Tapi nggak ada improvement. Nggak ada improvement. Kalau Ustazah cuma hidup di kalangan ibu-ibu ini aja, sebagai guru aja, ini kan nyaman nih. Nyaman nggak bagi hati? Oh, nyaman sekali didekati murid. Ustazah kena masuk dalam circle yang menganggap kita bawah, kan masuk university. Supaya orang tahu ini bukan Ustazah pun, ini dosen biasa. Tapi itu benar-benar membersihkan diri. Bagi Ustazah itu benar proses tazkiyah. Ketika kita malah dianggap nggak bukan apa-apa, orang kita dosen baru masuk. Itu proses tazkiyah. Nggak apa kita dianggap bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya muslimat masuklah ke university ustazah, mungkin orang nggak kenal kita ustazah gitu. Nah, ini kan namanya kita jangan selalu berada di zona nyaman. Coba sekali-sekali tantang diri masuk ke daerah yang agak lumayan. Ya, makanya terus terang dalam dunia dakwah ini saya selalu masuk tuh, selalu suka masuk ke tempat orang-orang yang nggak kenal kita, merendahkan kita, itu lebih bagus. Karena nanti kita bisa membuktikan bahwa dakwah kita nggak main-main. Dakwah kita bukan asal-asalan tanpa dipersiapkan sebelumnya. Ya silakan saja merendahkan karena belum kenal. Ya, nah itu. Jadi itu merupakan cara untuk improve diri. Nah, ya, nanti itu yang dibicarain tuh kepada orang yang direndahkan itu. Jadi ini yang dimaksudkan direndahkan untuk ditinggikan kan? Bukan malah jadi down, bukan jadi malah ke bawah, malah itu nanti nggak bagus bagi hati. Tapi kalau mau membuktikan diri silahkan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu berkaitan. Jadi berarti perbanyaklah nanti mungkin bisa diusulkan. Coba deh kalau misalnya ada kuliah-kuliah di surau itu yang mengarah-arah tazkiyatun nafs ya. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah yang namanya ahli surau tuh masih bagus itu hatinya, masih bisa disentuh. Ya, jadi insya Allah itu cuma mungkin kekurangnya saja. Dan kan tadi apa tadi perlu waktu ya. Ya, nggak bisa juga sekaligus karena masing-masing kita nih hatinya beda-beda. Ya, boleh jadi ya itu tadi. Kenapa kok bisa Ustazah punya itu? Ya, karena ada celah tadi dosa. Semakin banyak dosa itu yang akan membuat keras hati sehingga ilmu pun masuk akhirnya tidak kena di hati.
Nah, itu yang Ustazah takutkan. Belajarnya banyak, tapi nggak ada yang berubah dari akhlaknya. Karena itu tadi hatinya nggak bisa ditembus. Nah, sekarang kenapa nggak bisa ditembus? Coba cari dosa apa tuh yang sering dilakukan, tapi nggak pernah bertaubat. Kadang ini sepele ya, tapi subhanallah dampak bagi hati. Ya, tadi makanya tadi saya katakan ada yang direndahkan. Kenapa? Karena tadi dosa. Ya, jadi itu yang kita mulai. Maka nggak apa-apa istighfar, taubat itu menjadi satu keniscayaan supaya bisa melembutkan hati. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang itu ya kita suruh galakkan ya istighfar. Ya, jadi itu ya solusinya ya. Jadi dua arah tuh solusinya. Solusi untuk orang yang direndahkan, hibur hatinya. Solusi untuk orang yang tadi melemah-lemahkan, berarti kita sudah sentuh dengan ilmu aja. Karena kita kalau secara face to face bicara nanti tambah kita pula dilemahkan kan ya, jadi nasihat terbaik itu majelis ilmu, insya Allah menasehati tanpa menyakiti. Oke, ada lagi silakan yang punya. Jazakillah Eh, khair ya Ustazah. begitu ya Mbak Maila ya insya Allah lah kita Ya, yang jadi penengahnya ya, kita jadi penengahnya ya. betul-betul Ustazah. Oke, ada lagi silakan. Nggak ada. Ya. Ya, ada 10 menit lagi sebelum kelasnya Kafi, berakhir. di chat Kafiza ada beri masukan untuk buat majelis tadabbur Al-Quran untuk yang untuk bahaya lisan ya tapi Bukan. Oh iya, oh Maksudnya iya iya. iya boleh jadi kadang gini. Tapi kita kan dulu sepakat juga lisan itu sebenarnya bentukan hati. Ya, jadi gimana bisa menjaga lisannya sementara hatinya nggak tersembuhkan gitu ya. Jadi benarlah al-humazah itu juga kaitannya dengan hati, bukan hanya lisan ya. Jadi humazah itu tiga. Jadi hatinya nggak cantik, lisannya nggak cantik, perilakunya juga nggak cantik. Jadi dia mengait semuanya, ya. Oh, Kak bisa langsung komen. Iya, karena itu bukan mengeneralisir, karena memang itu hanya circle-circle, hanya orang-orang yang mungkin, karena bagi kita dalam dunia dakwah ini bahkan kita nggak melihat siapa kita, di mana kita, gitu ya. Yang kita lihat cuma Allahnya saja, dan ini yang kita sebut, tapi nggak tahu ya, ini kan circle yang Ustazah masuk, ini kan circle dakwah. Tapi Allah kalau di circle lain, makanya tadi Ustazah katakan, ya ganti circle. Karena kadang kita nggak bisa mewarnai circle itu kan, nggak bisa. Kalau mau mewarnai ya tadi, masukkan kajian di dalam situ. Ustazah lebih, jadi gini, menghindari itu mudah, mudah. Tinggalin aja, ganti circle, mudah. Tapi kan tetap akan ada, ya. Tapi yang betul adalah mewarnai. Maka inilah dakwah kita, pelan-pelan diajak ngaji, pelan-pelan diajak tadabbur Al-Quran. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti perlahan-perlahan ya, nggak bisa instan ya langsung. Toh kita juga proses tadabbur kita ini kan lama ya. Jadi nggak bisa ya, mungkin ada waktu lah beberapa kali ya, beberapa kali. Lama-lama nanti akhirnya hatinya juga tersentuh kok. Ya, jadi seperti itu ya. Ada lagi silakan. Sebelum kita ini masih ada 5 menit lagi. Pas ya, pukul 1 di sana, pukul 12 di sini. Atau sudah, kita sudahin? sepertinya Ada lagi udah nggak? tidak. Ada lagi nggak? Datin? Nggak ada? Mia? Enggak, intinya setiap musibah yang ada kita muhasabah diri ya Ustazah. Betul. Sudah, Nah, apalagi sih yang kita lakukan sebagai seorang hamba? Kalau nggak muhasabah diri. Karena kalau dapat musibah, kita ngerasa, oh ini takdir Allah loh. Kita kan muhasabah loh itu. Makanya nanti jatuh lagi kedua kali. Kenapa? Karena kita nggak pernah bermuhasabah. Ya, karena kita nggak pernah bermuhasabah. Nah, nanti muhasabahnya tuh kan naikkan levelnya. Kalau kita cuma menyalahkan diri kan nggak naik itu levelnya. Ya. Jadi menyalahkan diri iya, itu namanya muhasabah. Naik level hikmah. Nah, berarti ada pesan Allah nih. Kenapa sih saya yang dijatuhkan? Kenapa saya yang dihina? Saya. Padahal sebenarnya orang lain juga ada gitu. Supaya kita, kata Allah, improve diri. Kamu tuh berarti biasa aja nih selama ini sampai bisa diremehkan orang. Coba buktikan diri kamu. Kamu bukan istri yang biasa. Buktikan ke suami. Kamu bukan ibu yang biasa-biasa aja. Buktikan. Tapi yang meremehkan tuh pasti ngelihat kita tuh rendah. Maka di situ yang tadi saya bilang, kita tuh perlu direndahkan loh supaya kita tinggi.
Kalau enggak kita tuh enggak improve diri, kita tuh enggak muhasabah. Kalau enggak tuh kita tuh hidupnya nyaman gitu. Kalau ada yang menghina baru kita kan terpancing mau belajar lagi ya. Nah, itu. Jadi berarti semua yang proses kelemahan-kelemahan itu sebenarnya bagi Allah meninggikan potensi ya. Jadi bismillah saja ya, diambil positifnya. Tapi kalau misalnya yang benar-benar sampai menyakiti, benar-benar toksik ya, kita sudah improve diri nih Ustazah. Kita udah buktiin tapi masih aja ya memang itu udah sifatnya dia. Nah, itu tadi kata Kafisa itu Allahumazah. Ya, jadi kita sekarang kalau dia sudah punya penyakit, kita kan nggak bisa. Kita deket dia juga nanti ketularan. Ya memang harus diisolasi kalau model kayak gitu. Ya, diisolasi. Jadi kalau penyakit itu penyakitnya apalagi kronis ya Allah apa sih Ustazah udah kita coba nih ya. Tapi ternyata ya kadang melemahkan itu kan bukan berarti kita lemah, tetapi dia yang mau mencari alasan supaya terlihat kuat. Itu kan kekuatan semu. Jadi gini, banyak orang untuk menutupi kelemahan dia dengan cara melemahkan orang lain. Karena dia nggak akan dapat poinnya kalau nggak melemahkan orang lain. Makanya dicari cara supaya merendahkan orang lain, supaya dia terlihat lebih tinggi. Nah, jadi ini juga termasuk penyakit hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Dan kalau ada dalam circle kita yang seperti itu, lihat tugas kita dakwah. Dakwah itu bukan mematikan, tapi mengobati. Kalau mematikan ya tinggal kita potong aja, keluarkan dia dari circle kita. Iya kan? Itu namanya mematikan. Tapi dakwah itu menyembuhkan. Bagaimana dia tetap di circle kita, tetapi kita ajak pelan-pelan. Itu yang disebut dakwah. Maka dakwah lebih susah, lebih Iya. susah. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah siapapun nanti di dalam circle kita yang seperti itu, kita ajak, kita genggam, kita kasih tahu yang sebetulnya ya. Mudah-mudahan insya Allah apa-apa yang kita pelajari ini menjadi satu tadi keberkahan, Ustazah katakan. Jadikan ilmu, kemudian jadikan amal, jadikan akhlak kita, kemudian jadikan itu dakwah kita. Karena kita pengen semuanya jadi bagus kan. Dari mulai keluarga, dari mulai lingkungan persahabatan, lingkungan keluarga ya. Jadi semua itu dan dari kemarin Ustazah sudah bilang Asmaul Husna kita ini anggap saja terapi. Karena mengenali Allah sampai ke diri. Mengenali Allah menyembuhkan hati. Mengenali Allah menyembuhkan di diri. Nah, itu yang kita inginkan dari Asmaullah Al-Husna ya. Jadi kalau memang nggak ada, ya sudah kita kembalikan kepada MC kita. Apakah menutup dengan doa kah? Ya. Baik Ustazah, kita boleh tutup dengan doa, silakan Ustazah. Oke, doa ya. Suara Ustazah masih oke? Jelas Ustazah, sangat jelas. Jelas ya. Oke, kita baca doa dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى على كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب
Sabbit qulubana ala ta'atik wa dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau sepanjang apa-apa yang saya sampaikan dari kata-kata, ya, dari bacaan Al-Quran atau mana-mana yang saya sampaikan ada kesilapan, ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah mohon ampun. Semoga Allah beri kita ilmu, Allah beri kita pengamalan, dan mudah-mudahan insya Allah ilmu dan amal ini bisa menjadi dakwah untuk kita semuanya. Semoga mendapat keberkahan. Jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya. Waalaikumsalam Mona. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah berakhir sudah majelis ilmu kita hari ini. Kami ucapkan jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Fadilah atas ilmu isim Allah Al-Qafidz dan Al-Rafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, membersihkan hati kita, dan semoga kita semua istiqomah untuk dapat hadir di majelis ilmu. Kami dari pihak pengurus Majelis Taklim Az-Zahra yang berterima kasih kepada seluruh jamaat muslimat yang telah bergabung dalam majelis ilmu hari ini, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya terdapat kekurangan dan kesilapan. Sebagai penutup, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Terima Ustazah. kasih Ustazah. Sama-sama. Jazakallah khairan katsiran. Oke, jumpa lagi ya insya Allah. Ya, baik Salam Ustazah. sehat-sehat Ustazah. Ustazah Terima pakai kasih efek Mona, mana ya? terima Terima kasih kasih. Iya, semua. terima kasih Oke. semuanya. Semuanya.